Halo bro, jumpa lagi bersama saya di channel Dewantara Aki. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngasih tahu ke kalian semua kalau ini beda ya teman-teman. Ini saya membahas tentang aki motor, yaitu ternyata aki motor itu ada yang kering dan basah. Tapi di sini saya akan memberikan ulasan tentang aki kering yang khususnya pada motor. Ternyata aki kering itu ada dua perbedaan ya teman-teman. Nanti akan saya kasih tahu perbedaannya. Dan simak, tonton video ini sampai habis. Ini jangan di skip ya. Buat kalian yang sebelum membeli aki motor, diusahakan pahami dulu aki yang akan kalian beli. Yuk kita simak, let's go. Ini adalah aki yang sudah saya siapkan buat kalian semua yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Ini adalah salah satu contoh dua perbedaan aki kering ya, dua perbedaan aki kering. Perbedaannya ada di mana? Ternyata ya teman-teman, aki kering itu ini ada yang dikemas, mau jatuh pulpen saya. Ada yang dikemas baut, air cairan elektrolit yang akan dimasukkan ke dalam aki jika ada konsumen yang mau beli. Kemudian ada aki. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini. Ada yang namanya, agak gelap ya, ada yang namanya aki kering ini, dan juga ada cairan elektrolit. Ini cairan berupa asam acid kalau nggak salah ya, asam, kira-kira seperti itu. Nah nanti ketika ada konsumen yang mau membeli aki kering ya, ada juga aki kering yang memakai sistem kayak gini. Bukan hanya Yuasa ya, banyak sekali mereknya, cuman di sini saya akan memilih salah satu produk yang cukup terkenal di masyarakat ya, yang sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Ini aki GS sama aki Yuasa. Ini ya. Apakah ini aki kering atau aki basah? Jawabannya apa? Ini sama. Ini adalah aki kering ya. Namun perbedaannya, aki kering ini tidak bisa langsung dipakai. Dia harus diisi dulu oleh cairan ini. Nah, kayak gini. Jadi dibuka dulu segelnya ya, jebret ya. Setelah itu dimasukkan acid ini, cairan ini dimasukkan ke dalam sini, kemudian dibiarkan dulu sampai airnya meresap, baru ditutup oleh tutup aki ini. Ini tutupnya warna hitam ini ya, agak blur ya ini. Jadi ketika aki ini turun dari pabrik, kemudian turun lagi sampai ke toko, aki ini tidak bisa langsung dipakai ya teman-teman, tidak bisa langsung dipakai. Dia harus diisi air seperti ini yang ada di kemasan, cairan dulu, diisi oleh cairan dulu kayak gini. Jadi tidak bisa langsung dipakai. Dan ini jenis YTZ5S, Yuasa YTZ5F, jenis kering, dan ada logo yang timbul di sini ya. Ini tidak bisa langsung dipakai, dia harus diisi cairan dulu baru bisa dipakai. Ini adalah satu perbedaan. Ternyata aki kering itu ada dua perbedaan ya. Yang satu seperti ini ya, dia turun dari pabrik langsung ke toko, tidak bisa langsung dipakai, dia harus diisi air ini dulu. Dan perawatannya gimana? Sama seperti layaknya aki kering pada umumnya, tidak perlu perawatan, tinggal pakai kalau air ini sudah masuk ke dalam aki ini ya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau perbedaan yang kedua ini adalah aki GS ya. Kita buka. Ternyata aki kering itu ada dua perbedaannya. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua ya, tidak ada cairan elektrolitnya. Dan dia ini
sistemnya kalau dari pabrik turun sampai ke toko dia langsung pakai, tidak perlu adanya cairan elektrolit yang dimasukkan ke dalam aki kayak gini, nggak perlu, dia langsung pakai. Coba kita buka ya, kita angkat tuh segini ya, coba disuntek. Nah gini, ini adalah aki GS ya, ini logonya timbul ya, ini logonya timbul guys. Nah jadi kalau ada konsumen datang kemudian beli aki yang merek ini adalah aki kering yang langsung dipakai. Jadi dari pabrik turun sampai toko, dan ini langsung dipakai tanpa adanya pengecasan, tanpa adanya pengisian cairan elektrolit yang ada di review aki yang pertama tadi, ini Yuasa ya. Dan keduanya juga sama-sama kering ya. Ini persamaannya itu memang sama-sama kering, cuman kalau dari sisi produk satu ini harus perlu diisi cairan dulu yang ada di kemasan baru bisa dipakai. Jadi seperti itu ya perbedaannya teman-teman ya. Kalau untuk masalah perawatan itu sama saja, tinggal pakai ya seperti layaknya aki kering ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya, kira-kira berapa tahun usia aki pada aki motor ya? Kurang lebih kalau saya lihat dari Google itu kurang lebih hingga 1 sampai 2 tahun, atau kalau dihitung jarak alat ukurnya kilometer itu 20 km untuk pemakaian jarak baru aki itu bisa mati. Itu saya lihat dari review Google ya, sumber Google ya. Kalau sesuai di lapangan memang 1 hingga 2 tahun, ada yang sampai 3 tahun. Kalau bawaan motor ketika turun dari dealer itu bisa mencapai 3 sampai 5 tahun ya. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan dan saya informasikan ke kalian semua dari Sabang sampai Merauke di bidang aki kendaraan bermotor. Jadi sebelum kalian membeli, simak dahulu produk yang akan kalian beli, kemudian semoga ini bisa menambah wawasan tentang otomotif aki kendaraan bermotor untuk kendaraan kesayangan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif, mantap.